Dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Akhi fillah, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan Ummu Mihjan adalah seorang sahabiah, seorang sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini imra'atun sauda, seorang wanita yang hitam legam, miskinah, miskin, yang tidak memiliki status sosial yang tinggi, tapi subhanallah, beliau adalah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terpanggil jiwanya untuk membersihkan dan menyapu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Mihjan adalah sosok seorang wanita miskin, wanita hitam, wanita yang sudah tua, yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin seakan tidak ada keberadaannya. Kenapa demikian? Jika beliau tidak terlihat, maka tidak seorang pun yang bertanya perihal dirinya, keberadaannya. Tapi akhi fillah, berbeda halnya dengan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat-sahabatnya sangatlah penting. Ketika beliau tidak melihat wajah salah seorang sahabatnya, pasti beliau akan mempertanyakan keberadaan mereka. Aina fulan, aina fulan, aina fulan. Di mana si fulan? Di mana si fulan? Akhi fillah, sampailah pada suatu malam meninggallah seorang ibu tua yang miskin ini. Maka sebagian sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam datang melayat, memandikan, mengkafani, mensolati sampai menguburkan jenazahnya, tanpa mereka menghabarkan dan melibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena anggapan mereka yang meninggal ini bukanlah sekelas Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bukanlah sekelas Umar bin Khattab, bukanlah sekelas Uthman bin Affan, melainkan yang wafat ini adalah sekedar tukang sapu, wanita miskinah yang tidak memiliki kedudukan. Dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara wanita tua ini. Akhi fillah, keesokan harinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi, maka beliau pun tidak melihat wajah wanita tua tersebut yang biasanya lagi menyapu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada para sahabatnya, "Aina Ummu Mihjan?" Di mana Ummu Mihjan?
kenapa saya tidak melihatnya hari ini? Sahabat Nabi SAW menjawab, ya Rasulullah, Ummu Mihjan sudah wafat tadi malam, dan kami pun sudah menyelenggarakan jenazahnya. Kami sengaja tidak menghabarkan kepada engkau karena kami tidak mau engkau tersibukkan dengan sosok wanita ini. Nabi SAW terlihat mukanya merah seakan beliau itu marah. Seraya beliau berkata, afala kuntum alantumuni, kenapa kalian tidak kasih tahu kepadaku? Dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Akhi fillah, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum menunjukkan di mana kuburnya. Kemudian Nabi SAW datang ke kuburan itu, berdiri menghadap kiblat dan kembali mengulang salat jenazahnya sekali lagi. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam berdoa untuk ibu yang telah wafat ini. Kemudian Nabi SAW berkata, inna hadhil kubura mamlu'atun zalamatun ala aliha, wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Nabi Muhammad Rasul kita yang mulia SAW bersabda, sesungguhnya kubur ini mamlu'atun zalamatun, penuh dengan kegelapan. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya di dalamnya, bisalati alaihim, dengan doaku buat mereka. Akhi fillah, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah yang mulia ini. Yang pertama, kemuliaan itu tidak terletak di dalam harta dan jabatan, tidak pula di dalam status sosial, melainkan kemuliaan itu terletak sejauh mana ketakwaan dan keimanan seseorang hamba kepada Rabb-Nya. Boleh jadi seorang tukang sampah, seorang tukang parkir, seorang tukang sapu di masjid jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang seorang yang kaya raya yang memiliki jabatan yang tinggi. Kedua, ikut andil di dalam memakmurkan masjid adalah sebuah amalan yang luar biasa. Lihatlah saudaraku, seorang wanita tua yang terpanggil hatinya untuk menyapu masjid, untuk memungut sampah, begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang ikut andil di dalam membangun fisiknya, ikut serta di dalam BKM-nya, yang menjadi ketua, yang menjadi sekretaris, yang menjadi bendahara, dan lain sebagainya. Saudaraku, ambillah bahagianmu di dalam memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, walau hanya sekadar mengutip sebuah sampah. Boleh jadi sebuah sampah yang engkau kutip membuat derajatmu terangkat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu fikum.